Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad In'am Awaludin. Dan saya mahasiswa Asia, Institut Asia dengan NIM 21201035 di jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang UAS dari matkul Computer Vision dengan pokok masalah yaitu mengidentifikasi bentuk telapak tangan yang digunakan dalam permainan gunting batu kertas. Nah, di sini saya menggunakan metode CNN untuk pembangunan model atau ekstraksi fitur dan menggunakan klasifikasi kelas dari TensorFlow keras untuk memprediksi memprediksi ini gambar termasuk dalam kategori apa. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya ada dua file yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi bentuk telapak tangan. Nah, yang pertama itu di training datanya. Sini ada sedikit banyak untuk membangun model dari CNN ini yang nanti akan dibangun dan disimpan dengan format .h5. Nah, H5 ini biasanya model format penyimpanan oleh model CNN yang biasa digunakan di model CNN. Nah, terus ada satu file lagi untuk mengidentifikasi. Nah, eh, di sini hanya melewat model yang sudah digenerate tadi dan memprediksi image-nya. Nah, di sini saya juga punya beberapa test image yang dapat digunakan untuk menguji keakurasian model yang sudah digenerate tadi. Ya, salah satunya ini ada batu, eh, bentuk telapak tangan dari batu sendiri, dari gunting juga ada, kertas juga ada, ini dari kertas juga ada, kertas ada dua. Nah, oke, saya jelaskan untuk yang di training datanya dulu. Oke, dari library-nya yang saya gunakan yaitu adalah TensorFlow. Nah, TensorFlow ini bisa digunakan nanti untuk memanggil dari kerasnya untuk pembangunan data sekuensialnya dari TensorFlow dataset juga ini untuk mengambil dataset dari TensorFlow-nya. Nah, TensorFlow add-on ini sebagai apa? Digunakan sebagai untuk rotate nanti. NumPy array biasa digunakan untuk mengkonversi menjadi NumPy array. Oke, selanjutnya di dataset ini. Nah, di dataset ini codingan ini berfungsi untuk mengambil dataset dari TensorFlow-nya sendiri dengan nama rock scissor, paper scissor. Nah, di sini ada sendiri yang di-download yang nanti akan disimpan di folder TMP ini. Nah, dengan info dan superfile juga. Nah, setelah itu data train. Nah, variable data train ini menyimpan dari dataset yang key train. Nah, dataset test ini berfungsi untuk menyimpan dataset test tersebut. Nah, di sini dataset info ini hanya ini mengambil untuk number datasetnya dan test size-nya juga. Nah, untuk dataset kelas ini mengambil dari apa? Mengambil fitur label yang ada di dataset rock paper scissors tadi. Nah, untuk batch size sendiri ini ini mengambil informasi tentang dataset yang dimuat di Trainset tadi.
Nah, kode untuk batch size dan image size ini untuk mengatur ukuran batch. Nanti yang akan diproses di sini di format email juga ada untuk image size-nya tuh. Oke, untuk selanjutnya di sini ada juga untuk fungsi untuk format image. Nah, format ini belum eh, berfungsi untuk meresize image-nya dan image datasetnya tadi. Nah, ini kan ada di sini di format dulu dengan size yang diinginkan tadi di sini. Terus ada fungsi untuk transpose. Nah, transpose ini transpose ini digunakan untuk mentranspose pada gambar dengan probabilitas 50%. Nah, jika run kurang dari 0,5 maka gambar akan dipertahankan. Nah, jika tidak maka gambar akan transpose menggunakan tf.image.transpose itu. Nah, untuk image flip ini digunakan untuk flipping pada gambar secara acak. Nah, secara horizontal maupun vertikal menggunakan tf image random flip left right itu. Nah, di sini adalah juga apa? Fungsi rotate. Nah, di sini untuk rotate gambar dataset yang tadi. Di sini ada juga dalam fungsi untuk merotate secara acak. Ini juga dengan probabilitas apa? eh, probabilitas 50%. Nah, jika range lebih dari kurang dari 0,5 maka akan di-rotate. Nah, selanjutnya fungsi image color ini berfungsi digunakan untuk melakukan perubahan pada warna gambar secara acak menggunakan TF image random dan saturation digunakan untuk mengubah saturasi. Untuk fungsi tadi digunakan untuk mengubah saturasi. Nah, untuk brightness sendiri ini untuk mengubah brightness dari gambar dataset tadi secara acak juga. Untuk kontras juga ini juga untuk mengatur kontras secara acak. Ini juga untuk hunya diatur secara acak juga. Nah, untuk clip by value ini eh, berfungsi untuk memangkas nilai pixel agar tetap berada di rentan 0 hingga 1. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk fungsi image inversion yaitu berfungsi sebagai untuk membalikkan warna gambar dengan probabilitas 80%. Nah, jika nilai RAN kurang dari 80, gambar akan dipertahankan. Nah, jika tidak, gambar akan diubah menjadi negatif dengan fungsi TF TF mat add multiply ini ya di -1 kan. Jadi dinegatifkan seperti itu. Ada image zoom. Nah, di sini berfungsi sebagai digunakan untuk melakukan pembesaran gambar dengan probabilitas 5%. Nah, yang pertama, fungsi ini mengambil dimensi gambar dan ukuran crop yang akan digunakan. Kemudian, fungsi ini membuat daftar skala yang berada dalam rentang minimum dan maksimum yang diberikan. Nah, fungsi ini juga membuat kotak yang menentukan area yang akan di crop pada gambar. Nah, selanjutnya, fungsi random crop ini menggunakan
tf.image.crop and resize. Nah, untuk memotong dan mengubah ukuran gambar menggunakan kotak-kotak yang telah dibuat. Fungsi ini menghasilkan beberapa crop dan kemudian memilih secara acak salah satu crop untuk digunakan. Bila ini menggunakan tf random uniform dan tf condition atau condition ya. Itu untuk di image zoom. Terus ada fungsi lagi untuk augment data. Nah, augment data ini kumpulan-kumpulan berisi memanggil kumpulan-kumpulan fungsi di atas tadi yang nanti untuk memproses yang image dataset train tadi yang nanti dimasukkan ke data variabel yang telah di augmented tuh. Ya, memasukkannya ya menggunakan dataset train.map. Nah, .map ini merupakan fungsi iteration yang ada di Python. Nah, terus setelah masuk ke augmented ini, dataset yang sudah di augmented tadi diacak menggunakan shuffle. Kemudian, nah ini shuffle ini, kemudian mengambil batch-nya juga, dibagi menjadi batch-batch, dan di preload menggunakan prefetch agar dapat diambil dengan efisien. Dataset test, untuk dataset test ini hanya dibagi berdasarkan batch saja. Terus selanjutnya untuk model sekuensial dari kerasnya juga ini ada beberapa layer. Beberapa layer yang didefinisikan dengan convolution 2D dengan aktivasi relu, lapisan pooling dengan max pooling 2D, lapisan flatten, lapisan dense dan dengan aktivasi relu juga, dan lapisan dense terakhir dengan aktivasi softmax yang sesuai dengan jumlah keras dalam dataset. Nah, ini ada beberapa layar yang digunakan di sini. Nah, dengan image size yang 64 kali 64 tadi. Nah, setelah dibangun dengan eh, model tadi akan dioptimasi dengan dioptimasi dan kompilasi dengan model pengoptimalan Adam. Nah, setelah dioptimasi nanti model akan dilanjutkan dengan model fit. Nah, model fit ini berfungsi sebagai model ini berfungsi untuk melatih model tadi dengan memberikan dataset train yang telah di batch dan dengan jumlah epoch dan dataset validasi yang sudah diberikan tadi. Nah, hasil pelatihan tadi itu akan disimpan di variabel history. Nah, setelah itu mungkin untuk di train variabel train loss, train akurasi dan tes loss dan tes akurasi ini untuk menyimpan data dari evaluasi dari data set tadi yang sudah di train dan dites. Untuk print ini untuk menampilkan akurasi data set yang sudah dilatih tadi. Kemudian untuk model save ini digunakan untuk menyimpan model yang sudah dilatih tadi menjadi file dengan format .h5 seperti itu. Untuk dataset seperti itu. Oke, saya coba jalankan dulu saja untuk train data ini. Untuk data train ini ya mungkin agak lama untuk uh, waktu untuk trainingnya.
Nah, di sini kan untuk waktu di-train dengan AirPods yang satu ini ada akurasinya dan akurasinya terus meningkat. Berarti untuk dataset-nya ini, memiliki dataset yang bagus untuk, eee, disisor dari TensorFlow ini, sehingga akurasinya meningkat dengan pesat untuk AirPods satu. Nah, perlu diperhatikan lagi untuk AirPods, ini adalah satu dari 15. Nanti, proses ini nanti akan diulangi selama 15 kali. Nah, dengan, untuk meningkatkan tingkat akurasinya. Nah, di sini bisa dilihat untuk tingkat akurasinya semakin naik di setiap AirPods-nya juga, dengan loss yang semakin turun juga, seperti itu. Oke, untuk ini mungkin kita tunggu selama 5 menit, sekitar 5 menitan untuk, men-training data, kita tunggu dulu aja. Ya, ini sudah di AirPods 13. Nah, bisa dilihat di sini, untuk, akurasinya, meningkat dengan drastis dari AirPods 1 tadi. Nah, yang mana di AirPods 1 tadi, akurasi masih di 0,3. Kemudian di AirPods 2 itu masih di 0,3. Kemudian di AirPods ketiga sampai setelah itu langsung masuk ke akurasi 0,5 dan seterusnya sampai nanti di AirPods 13 ini sudah mencapai di akurasi 0,9. Yang menurut saya sudah sangat besar untuk akurasinya. Ini kan kita tunggu dulu untuk di AirPods terakhir data pelatihannya. Ini sedang diproses untuk data pelatihan ini. Nah, di sini sudah tergenerate untuk file dengan format .h5-nya dan bisa dilihat juga untuk di sini, ada sebuah untuk hasilnya. Nah, training loss-nya di sini terlihat di angka 0,04 dan sedangkan untuk training akurasinya di 0,98. Menurut saya sudah sangat besar untuk, tingkat akurasi. Terus, tes loss-nya itu masih di 0,29 dan tes akurasinya, di 0,84, seperti itu. Nah, terus, setelah kita udah data model yang dari CNN tadi, ini waktunya kita untuk memprediksi tentang gambar-gambar tes yang sudah saya siapkan. Nah, di sini kita langsung aja, eee melewat model yang sudah di-generate tadi, agar tidak terlalu lama, karena jika tidak menekan lewat model ini nanti, kita harus melalui proses-proses ini ketika kita mau prediksi, dan itu akan memakan waktu yang lama. Nah, di sini saya sediakan untuk, fungsi untuk memprediksi image menggunakan TensorFlow.Crush dengan processing image. Nah, di sini untuk, eee, berguna untuk membaca image yang sudah dikasih di parameter ini, terus diproses, dengan resize-nya dengan pixel 64 kali 64. Kemudian di sini ini, berfungsi untuk mengkonversi image tadi ke array. Kemudian di-expand, array tadi di-expand terus dinormalisasi. Nah, normalisasi gambar dengan dibagi 255. Oke. Kemudian di sini ada variabel prediction, sama dengan model. Nah, model tadi ini, berisi tentang model yang sudah kita lewat tadi. Nah, di sini dengan fungsi predict dari sequential class tadi,
memprediksi dengan dari input array tadi yang sudah dinormalisasi, nanti, akan muncul di prediction, dengan nol ini dengan argumen max atau yang paling tinggi, yang, tingkat akurasi yang tinggi. Nah, di sini saya sudah menyediakan label untuk klasifikasinya. Nah, di sini ada batu, kertas, dan gunting. Nah, nanti di array nanti diambil dari key-nya ini. Kita coba dulu saja untuk pertama dites untuk gunting. Nah, di gunting ini seperti ini untuk data apa, gambarnya. Bisa kita coba dulu, kita jalankan. Nah, di sini sudah benar, untuk klasifikasinya, nah itu mengarah ke gunting. Di sini gunting sudah ada, kemudian kita coba lagi untuk batu. Nah, untuk tes image batu itu juga sudah sesuai dengan, eee, prediksinya dari model sequential tadi. Terus kita coba untuk kertas dulu, kita jalankan. Nah, di sini untuk kertas, masih belum sesuai. Nah, di sini ada beberapa faktor yang, mempengaruhi mungkin, yaitu, dari kerenggangan di gambar, kerenggangan jari-jari, atau mungkin dari ukuran ukuran gambar tesnya yang mungkin terlalu besar. Bisa dilihat di sini kan untuk ukuran gambar tesnya kan kecil-kecil. Nah, seperti ini. Mungkin, dari situ untuk yang menyebabkan faktor tidak akurat tadi. Kita coba lagi, saya punya untuk, data tes kertas lagi yang saya ukurannya yang lebih kecil juga. Kita coba, kita jalankan. Nah, di sini, untuk data tes kertas satu ini sudah sesuai. Ya, berarti mungkin, yang mempengaruhi adalah, ukuran piksel dari gambar ujinya, seperti itu. Oke, itu saja untuk penjelasan dari, codingan computer vision ini. Mungkin itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.